Halo, selamat datang di channel ini. Mohon like, comment, and share. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai kajian perkembangan fisika. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Syukurman Laia, NPM 18053111014, semester 6. Kami dari Universitas Dharma Agung akan menjelaskan mengenai sejarah fisika. Sejarah fisika dimulai pada tahun sekitar 2400 sebelum Masehi, ketika kebudayaan Harapan menggunakan suatu benda untuk memperkirakan akan menghitung sudut bintang di angkasa. Revolusi ilmu yang berlangsung terjadi pada sekitar tahun 1600 dapat dikatakan menjadi batas antara pemikiran purba dan lahirnya fisika klasik. Itulah kira-kira sedikit sejarah mengenai fisika atau perkembangan fisika. Nah, pada perkembangan fisika ini ada beberapa nama tokoh atau nama penemu, di mana nama penemu ini adalah salah satu seseorang yang dapat mengembangkan perkembangan fisika. Di antaranya yaitu Thales, Anaximandus, Anaximenes di Miletus. Kedua yaitu Pythagoras, Xenophanes, Parmenides, Zeno, Milesius, Leucippus, Anaxagoras, Empedocles, Democritus, dan Epicurus. Nah, inilah nama-nama tokoh yang dapat mengembangkan mengenai sejarah fisika. Nah, sekarang kita masuk pada Thales, di mana Thales ini juga salah satu penemu atau yang dapat mengembangkan mengenai perkembangan fisika. Thales dari Miletus adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Nah, seorang nama tokoh Thales ini juga lahir di antara 624 sampai 625 sebelum Masehi, sedangkan tokoh ini meninggal di 547 sampai dengan 546 sebelum Masehi, di mana aliran tokoh ini adalah filsafat Ionian, mazhab Miletus, filsafat alam. Minat utama yaitu etika, metafisika, matematika, astronomi. Gagasan penting adalah air adalah prinsip dasar segala sesuatu, teorema Thales. Dipengaruhi oleh astronomi Babilonia dan Mesir kuno, matematika dan agama. Memengaruhi Pythagoras, Anaximandus, dan Anaximenes. Berikut adalah nama tokoh kedua, yaitu Anaximandus. Anaximandus adalah seorang filsuf juga dari mazhab Miletus dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletus yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandus adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Nah, Anaximandus ini juga lahir pada 610 sebelum Masehi dan meninggal di 546 sebelum Masehi. Era yaitu filsafat pra-Sokratik, sedangkan alirannya yaitu filsafat Babilonia, mazhab Miletus, filsafat alam. Minat utama dari Anaximandus itu yaitu metafisik, astronomi, geografis. Sedangkan gagasan penting yaitu prinsip, yaitu
epeiron sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Anaximenes adalah teman, murid, dan pengganti dari Anaximandus, sebagaimana keduanya filsuf Miletus yang lain. Ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar atau arke segala sesuatu. Kelahiran Anaximenes ini di 585 sebelum Masehi, Miletus, Turki. Sedangkan minat utamanya itu metafisika. Meninggal di C526 BC. Sekolah dasar Anaximenes ini adalah di Lonian atau sekolah Miletus. Sedangkan nama orang tuanya adalah Eustratos of Miletus. Kedua adalah Pythagoras. Pythagoras adalah salah satu tokoh matematika yang legendaris. Dia berasal dari Samos, Yunani, lahir di 570 sebelum Masehi dan juga dikenal filsuf Yunani, matematika, dan pendiri keagamaan yang disebut. Salah satu dalil Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari laki-lakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Nah, Pythagoras juga meninggal di 495 sebelum Masehi, usia sekitar 75 tahun di Metapontum, Basilicata, Italia. Meskipun sudah 2500 tahun lebih, jasa-jasanya mengembangkan teorema Pythagoras tetap dikenang sepanjang. Xenophanes dari Kolopon adalah seorang filsuf yang termasuk ke dalam mazhab Elea. Menurut tradisi filsafat Yunani, ia adalah pendiri mazhab Elea dan guru dari Parmenides. Selain sebagai filsuf, ia juga terkenal sebagai seorang penyair, di mana pemikiran-pemikiran filsafatnya disampaikan melalui puisi-puisi. Selain tema filsafat, ia menulis filsafat dengan tema tradisional seperti cinta, perang, permainan, dan sejarah. Ia juga berani mengkritik Homerus dan Hesiodos, penyair Yunani yang terkenal pada waktu itu. Karya filsafatnya dalam bentuk puisi telah hilang pada masa kemudian. Karyanya itu diberi nama Perihal Alam atau Concrening Nature. Nah, sekarang adalah Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Herakleitos, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Nah, itulah menurut Parmenides. Sekarang adalah Zeno. Zeno adalah seorang pemikir Yunani juga, lahir sekitar 490 sebelum Masehi. Proposisi Zeno memang paradoks dengan pemikiran Yunani, bahkan bertentangan dengan keyakinan atau pendapat mereka. Zeno juga dikenal sebagai salah satu seorang contoh pertama dalam antilogika. Achilles adalah nama seorang kesatrian pada perang Troya. Nah, sekarang Leukippos. Leukippos adalah seorang filsuf yang merintis mazhab atomisme. Ia juga merupakan guru dari Demokritus. Di dalam filsafat atomisme, pemikiran Demokritus lebih dikenal ketimbang Leukippos. Meskipun amat sulit membedakan antara pandangan Leukippos dan Demokritus, para ahli masa kini menganggap bahwa Leukippos merumuskan garis besar ajaran-ajaran atomisme, lalu Demokritus mengembangkan pemikiran gurunya lebih lanjut. Nah, Leukippos ini juga lahir di awal abad ke-5 sebelum Masehi, Elea atau Miletus, sedangkan meninggal di abad ke-5 sebelum Masehi. Eranya yaitu filsafat Prasokrates. Alirannya yaitu filsafat Prasokrates, atomisme, materialisme, dan minat utamanya yaitu metafisika, sedangkan gagasan penting atomisme. Dipengaruhi oleh Zeno dari Elea, dan dia juga memengaruhi Demokritos dalam dunia pengembangan fisika.
Nah, sekarang Anaxagoras adalah salah seorang filsuf dari mazhab pluralisme. Filsuf lain tergolong di dalam mazhab ini adalah Empedokles. Anaxagoras sebagaimana Empedokles mengajarkan bahwa realitas alam semesta berasal dari banyak prinsip. Anaxagoras hidup sezaman dengan Empedokles dan juga para filsuf atomis awal seperti Leucippus dan Demokritos. Anaxagoras diketahui mengarang satu buku dalam bentuk prosa. Akan tetapi hanya beberapa fragmen dari bagian pertama yang masih tersimpan. Anaxagoras ini lahir di C 500 BC ke Klazomenal, meninggal di C 428 BC Lampo Akos di era filsafat kuno, sedangkan alirannya itu mazhab pluralisme. Minat utama yaitu filsafat alam, sedangkan gagasan penting yaitu prinsip atau nous yang meliputi segala sesuatu, dipengaruhi oleh mazhab Miletus dan memengaruhi Archelaus. Nah, sekarang yaitu Empedokles, yaitu adalah seorang filsuf dari mazhab juga pluralisme. Tokoh lainnya dari mazhab ini adalah Anaxagoras. Jika filsuf-filsuf Miletus mengajarkan bahwa terdapat satu prinsip dasar yang mempersatukan dunia semesta, Empedokles berpendapat lain. Menurut Empedokles, prinsip dasar itu tidaklah tunggal melainkan 4. Nah, sekarang yaitu Demokritos. Demokritos juga adalah salah satu seorang filsuf yang termasuk di dalam mazhab atomisme. Ia adalah murid dari Leucippus, pendiri mazhab tersebut. Demokritos mengembangkan pemikiran tentang atom, sehingga justru pemikiran Demokritos yang lebih dikenal di dalam sejarah filsafat. Nah, Demokritos ini juga lahir di CA 460 BC, Abdera, meninggal di CA 370 BC, sekitar usia 90, era filsafat pra-Sokratik. Alirannya itu mazhab atomisme. Minat utama yaitu metafisika, matematika, astronomi. Gagasan penting yaitu atomisme. Dipengaruhi oleh Leucippus dan Anaxagoras. Dia juga memengaruhi Epikuros, Piro, Lekritios, Santayana, Aristoteles. Nah, yang paling terakhir yaitu Epikuros. Bahasa Yunani kuno atau Erikopos atau Epikuros berarti sekutu rekan. Lahir tahun 341 sebelum Masehi, meninggal tahun 270 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanisme. Ia lahir di Pulau Samos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritus, Aristoteles, dan mungkin juga oleh para filsuf beraliran Sanisme. Nah, Epikuros menentang aliran Platonisme yang populer pada masanya, dan ia juga mendirikan sekolahnya sendiri yang dijulukin Kebun di Athena. Sebagai seorang penulis ulung, ia konon telah menulis banyak sekali karya, tetapi sebagian besar sudah hilang di telan zaman. Nah, yang tersisa kini hanya 3 surat yang ditulis olehnya, atau surat kepada Menoikeus, Pitokles, dan Herodotos, dan 2 rangkaian kutipan, yaitu Ajaran Pokok dan Pepatah Vatikan, ditambah dengan beberapa penggalan dan kutipan tulisannya yang lain. Ajarannya dicatat dengan baik oleh penulis-penulis dari zaman lain, seperti penyair Romawi Lucretius dan seorang penulis biografi Yunani yang bernama Diogenes Laertius.